Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah pendalaman IPS MI dengan dosen pengampu Bapak Joko Rihadi Wibowo MPDI dari kelas PGMI 02 angkatan 2019 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama, Azahra Aprizika Difabel sebagai pemateri pertama. Yang kedua, saya sendiri, Lutfi Azhara Putri, sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Hubaba Aisyah Alkaf sebagai pemateri ketiga. Baiklah, kami di sini akan membahas materi IPS MI kelas 4 yang berjudul Masalah Kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Aprizika. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membacakan materi pelajaran IPS kelas 4 SD. A. Masalah kemiskinan. 1. Putus sekolah. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut. Pertama, gerakan orang tua asuh. Kedua, program wajib belajar 9 tahun. Ketiga, bantuan operasional sekolah. Keempat, penyediaan fasilitas pendidikan non-formal. Selanjutnya, anak jalanan. Selanjutnya, kejahatan. Baiklah, saya Lutfi Azhara Putri, saya sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan tentang masalah kepadatan penduduk. Seperti kita ketahui, jumlah penduduk di Indonesia terus-menerus bertambah. Maka masalah sosial yang muncul juga akan terus bertambah. Lalu bagaimana caranya kita menanggulangi masalah kepadatan penduduk tersebut? Berikut upaya untuk menanggulangi masalah kepadatan penduduk. Yang pertama, itu ada program transmigrasi. Yang kedua, itu ada program KB atau keluarga berencana. Perkenalkan, nama saya Baba Isalka dengan NIM 1920201071. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup, tentu saja kita semua menginginkan tempat tinggal atau lingkungan hidup yang bersih dan juga aman. Namun sayangnya tidak semua dari kita menyadari bahwa hal itu akan tercipta jika kita menjaganya bersama-sama, bukan? Karena kurangnya kesadaran itu, maka timbullah beberapa permasalahan. Contohnya yang pertama seperti pembuangan sampah sembarangan atau penumpukan sampah. Permasalahan sampah ini, Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah terbesar di dunia. Hal tersebut dikarenakan dari kita kurangnya kesadaran bahwa sesuatu kan sampah itu sesuatu yang sudah kita gunakan lalu tidak kita gunakan lagi, maka itu disebut sampah yang kita buang. Namun dari kita ini banyak tidak sadar bahwa sampah yang sudah kita gunakan ini bisa didaur ulang lagi untuk mengurangi tingkat polusi atau tingkat sampah tersebut. Lalu masalah kedua itu seperti kurangnya kesadaran kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Banyak dari kita masih membuang sampah sembarangan. Jadi penyebabnya akibatnya tempat tinggal kita menjadi tidak nyaman, kotor, terus bisa menyebabkan banjir dan sebagainya lagi. Lalu permasalahan lingkungan hidup yang kedua adalah banjir, permasalahan banjir. Di Indonesia sendiri, terutama ibu kota Jakarta, jika saat musim hujan itu pasti terkena banjir. Kalau kita pikir-pikir nih, apa permasalahan atau apa penyebab hal tersebut? Salah satunya adalah membuang sampah sembarangan di sungai, seperti permasalahan yang pertama. Jadi permasalahan pertama dan kedua itu saling berkaitan. Lalu menebang pohon sembarangan dan banyak lagi yang mengakibatkan air laut meluap, lalu banjir
saat musim hujan. Mungkin Nah, itu dia penjelasan dari teman-teman saya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.